Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau ke toilet dulu? Silakan supaya nanti jangan ibadah firman ada yang keluar. Silakan dulu. Kalau ada yang mau makan, makan dulu. Jangan nanti sedang ibadah turun sebentar, makan lagi, datang lagi ibadah. Jangan. Nggak konsentrasi begitu. Kalau begitu tidak ada, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 di ayat pertama. Oke. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dimulai sampai ayat 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, akan berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakan itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan. Saudara kaum kasih Tuhan, tema khotbah di pagi hari ini bahwa iman, pengharapan, dan kasihku kepada Tuhan tidak berubah. Iman, pengharapan, dan kasihku kepada Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus menuliskan tentang keutamaan kasih yang melampaui segala sesuatu, bahkan iman dan pengharapan. Pengharapan dan iman, di atasnya untuk selama-lamanya adalah kasih. Yang pertama kita lihat tentang iman. Dalam 1 Korintus 13 di ayat 2-nya dikatakan,
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bukan dalam arti kita tidak memiliki iman, tapi yang dikatakan sini iman adalah keyakinan atau kepercayaan penuh kepada Tuhan dan janjinya. Bangun iman percayamu kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam hidupmu, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Kita pagi hari ini sudah menikmati janji Tuhan. Di pagi hari kita sehat dan kuat dan mengalami tubuh yang sehat. Penyertaan Tuhan, itu janji Tuhan. Mari kita selalu dan berkata kepada Tuhan, bukan itu saja janji Tuhan yang diberikan kepadaku, bahkan seluruh keinginan hatiku yang berkenan kepada Tuhan, kiranya lewat iman percaya kita kepada Tuhan, Dia memenuhinya. Iman adalah keyakinan penuh kepada Tuhan dan kebenarannya yang menjadi dasar hidup dan tindakan kita. Dikala aku sebagai singer atau song leader, mari kita memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Tuhan. Bahwa apa yang sedang aku kerjakan, aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang menetapkan pemahaman seperti ini, maka dia tidak akan goyah. Maka dia semakin naik dan semakin baik dan semakin baik dalam hal kualitas pelayanannya kepada Tuhan. Mari kita sekalian bangun iman percaya kita bahwa keyakinanku penuh kepada Tuhan, tidak separuh, tidak sementara, tidak sedikit, sepenuhnya imanku kepada Tuhan dan kebenarannya yang menjadi dasar supaya setiap apa yang kita kerjakan ini kita bangun hidup dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bangun hidup ini mengerjakan sesuatu yang tulus kepada Tuhan. Sebab aku beriman kepada Tuhan bahwa apa yang aku lakukan ini layak dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang selalu kita rindukan. Supaya perkenanan Tuhan ada dalam setiap hidupku. Terlebih dalam ibadah dan pelayanan kita. Perkenanan Tuhan itu perlu kita jaga dan kita pelihara. Sebab kalau Tuhan tidak layak tentang apa yang kita lakukan, tentang ibadah, maka sia-sia apa yang kita lakukan itu. Jadi iman yang sejati ketika kita menghadapi tantangan hidup, iman kita harus memberi dorongan untuk bertindak dengan kasih, bukan dengan kekerasan atau kebencian. Iman menuntun kita untuk mempercayai janji-janji Tuhan dan bertindak dengan cara yang mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, kita perhatikan orang-orang Kristen, anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana dia menghadapi tantangan atau diperhadapkan kepada kesulitan. Atau terhadap orang yang tidak menyukai akan iman percayanya. Adakah kita orang Kristen menanggapinya dengan tidak baik? Bukankah firman Allah berkata, kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Artinya bahwa orang yang beriman itu akan menunjukkan cinta kasihnya kepada orang lain. Seperti cinta kasih Tuhan kepadanya. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang ambil bagian pelayanan. Jangan kita hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi tidak membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa saudaraku? Supaya kita yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kita akan menikmati lebih kasih karunia Tuhan. Supaya kita menikmati janji Tuhan.
janji Tuhan dalam rumah tangga kita, janji Tuhan dalam usaha kita, janji Tuhan dalam keluarga kita. Supaya hidup kita itu akan lebih baik dari hari ini ke hari akan datang. Bangun iman percayamu supaya apa yang kau lakukan itu berdasarkan imanmu kepada Tuhan. Maka tidak sia-sia. Mari kita terus berupaya supaya semua apa yang kita lakukan itu diperhitungkan Tuhan. Iman kita menuntun kita untuk mempercayai janji Tuhan. Janji Tuhan membuat hidupku akan lebih baik. Janji Tuhan akan menyembuhkan aku di kala sakit. Janji Tuhan akan menolong aku. Janji Tuhan akan menyertai aku. Janji Tuhan akan mengabulkan setiap doa dan permohonanku. Untuk itu mari saudaraku, mari kita bangun iman percaya kita terus menerus hanya kepada Tuhan. Imani setiap doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Perbanyaklah hidup kita itu lebih dekat ke Tuhan. Perbanyaklah hati kita ini fokus kepada Tuhan. Maka Dia akan menuangkan kasih-Nya, memenuhi seluruh keinginan hati kita. Dia dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, yang kedua, pengharapan. Pengharapan adalah sikap penuh percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala perkara dengan caranya dan waktunya yang sempurna. Pengharapan ini juga yang membuat kita tidak putus asa. Seorang pedagang, dia terlalu membuka kiosnya sebab dia berharap nanti datang orang pembeli. 5 menit belum datang. 10 menit, apakah dia tutup kiosnya? Enggak, dia berharap akan datang orang yang membeli. Berarti pengharapan itu membuat kita kuat. Pengharapan itu membuat kita fokus kepada apa yang kita sedang mohonkan itu kepada Tuhan. Pengharapan itu juga yang membuat kita tidak layu. Dalam 1 Korintus 13 di ayat 7 dikatakan, Ia menanam segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Orang-orang jemaat GBK belakang yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Segala sesuatu aku taruhkan pengharapanku kepada Tuhan bahwa Dia menyembuhkan aku. Dia menolong aku. Dia menjadikan semua lebih baik. Dia memberikan jodoh bagiku. Dia menguatkan aku. Dia menghibur aku. Ada satu pengharapan. Sehingga saya akan terus maju dalam Tuhan. Anak-anak kita, kenapa kita selalu menasehati? Karena ada satu pengharapan yang dibangun dengan cinta kasih kita. Kelak anak ini berubah. Kalau anak itu kita nasihati sekali dua kali, apakah kita berhenti menasihatinya esok? Tidak. 1 minggu anak itu tidak berubah, apakah kita berhenti dalam 1 bulan tidak mau lagi menasihati dia? Tidak. Ada satu pengharapanku yang dibangun dalam cinta kasih. Anakku pasti berubah. Anakku pasti ditolong. Dalam usaha kita hal yang sama juga. Hari ini belum maju. Tapi esok, lusa, aku menaruh pengharapanku. Dan aku beriman dalam pengharapan ini. Janji Tuhan tergenapi. Pasti sesuatu lebih baik terjadi. Miliki hal seperti dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Sehingga dalam segala sesuatu aku menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tentang kebutuhan. Tentang keadaan. Hari ini aku belum bisa bayar utang. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Esok lusa Tuhan berkati pekerjaanku. Sehingga aku bisa membayar utang dan cicilanku. Selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan.
dan mengimani, maka kita akan melihat hal yang Tuhan kerjakan di dalam. Pengharapan adalah sikap optimis yang berasal dari keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang baik, dan kasih-Nya tidak pernah kehilangan harapan. Tidak pesimis, tapi optimis. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Sehingga kita dalam berjalan ke depan, aku percaya Tuhan pelihara hidup kita. Aku percaya Tuhan menolong aku. Dan kita tidak pernah berhenti untuk melangkah. Adakah Bapak Ibu yang berhenti melangkah dalam hidupnya? Tidak ada. Selalu berjalan ke depan. Dia percaya. Kenapa dia berjalan terus? Ada suatu harapan. Ada suatu harapan. Ada suatu harapan. Harapan inilah yang membuat kekuatan dalam dirinya. Sehingga dia tidak putus asa. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan tidak kehilangan harapan. Sebab aku percaya badai pasti Ketika kita hidup dengan pengharapan yang sejati, kita dapat terus berharap meskipun situasi hidup kita tidak selalu sesuai harapan. Pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan. Contohnya dalam hubungan yang penuh tantangan, kasih yang mengandung pengharapan akan mendorong kita untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa. Bahkan saat orang lain mungkin juga sudah putus asa menghadapi persoalan. Tetapi pengharapanku kepada Tuhan yang mendorong aku untuk maju dalam iman, mendorong aku dalam kesetiaan, mendorong aku untuk terus berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Dan aku tidak mengenal yang namanya putus asa itu. Sekalipun ada orang lain yang dalam keadaan putus asa, sekalipun ada orang lain yang undur dari Tuhan, sekalipun ada orang yang menangis dalam menatap dalam hidupnya, dalam menghadapi hidupnya, orang bisa menangis dan putus asa. Ketika orang mendengar dia kanker dan stadium 4 dan dokter sudah memvonis hanya berapa bulan lagi. Kalau orang tidak memiliki pengharapan, dia putus asa. Tapi orang yang beriman dan orang yang berharap kepada Tuhan, dan dia berkata, sekalipun aku berakhir dalam pertandingan dalam dunia ini, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamatku. Dan itu terdengar waktu ponakan adik saya, waktu dia udah divonis dokter untuk meninggal, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tegar imannya kepada Tuhan. Akhirnya dipanggil Tuhan. Ketika kita melihat orang lain diberkati, ditolong, dijawab Tuhan doanya, itu tidak membuat aku putus asa di dalam penantian jawaban doa yang kupanjatkan kepada Tuhan. Tapi aku berkata kepada Tuhan, aku selalu membangun harapanku kepada Tuhan dalam hal doa dan pergumulanku. Dan aku yang ketiga, kasih. Kasih adalah kualitas yang mendasari semua tindakan kita. Kasih adalah komitmen yang aktif untuk mencari kebaikan orang lain. Bertindak dengan sabar, baik hati dan tanpa pamrih. Meskipun terkadang itu memerlukan pengorbanan. Kasih itu adalah komitmen yang senantiasa hidup dalam diri kita. Sehingga kita bertindak, kita berbuat, kita memberikan persembahan, kita melayani, kita bangun semuanya dalam kasih. Sebab kasih itu murni. Dalam kasih, mewujud kasih itu membutuhkan pengorbanan. Mari kita bertindak
dalam semua hidup kita dilandasi dengan kasih. Dan kasih ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Istri, lihat dulu suamimu. Belum kau lihat kau sudah marah karena kelakuannya. Belum lihat, hanya mendengar suaranya saja. Atau sebaliknya orang tua terhadap anak, atau orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua. Ada kalanya, ada kecocokan dan ada ketidakcocokan, ada kedamaian, ada keributan, ada kesepahaman dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bangun, tindakan kita dibangun di atas kasih. Maka tidak akan ada keributan. Sekali lagi sudah aku kasih Tuhan. Kasih itu adalah komitmen yang senantiasa aktif dalam diri kita. Tidak sewaktu-waktu kasih itu. Tapi sepanjang hidup kita harus didasari dengan kasih. Engkau berkorban, didasari kasihmu kah kepada Tuhan? Engkau memberikan janji imanmu dalam dana Natal kita. Apakah engkau bangun itu dengan kasih cinta kasihmu kepada Tuhan? Atau ibadah ini, engkau hadir dalam ibadah ini, apakah ini dibangun dengan cinta kasihmu kepada Tuhan? Saya berdoa kiranya apa yang kita lakukan di pagi hari ini didasari cinta kasih kita kepada Tuhan yang walaupun dalam mewujudkannya kita berkorban. Tapi aku percaya segala sesuatu yang kulakukan di dalam kasihku kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kasih itu harus tercermin dalam setiap kehidupan kita, baik dalam hubungan kita dan keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam gereja. Kasih itu berarti kita rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk kebaikan, untuk berjalannya pelayanan. Sekali lagi bahwa kasih itu dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan di dalamnya tidak sungut-sungut. Tapi pengorbanan yang dibangun dari hati yang tulus kepada Tuhan. Aku berkorban, aku mendekorasi gereja ini, aku melayani, aku penerima tamu, aku persembahan, aku bangun semua dalam kasihku kepada Tuhan. Maka setiap apa yang kita kerjakan itu didorong oleh kasih. Kasih itu tidak mengenal pamrih. Sehingga orang-orang yang melayani dalam kasih, dia tulus. Dia tidak berubah sikap hatinya. Kalaupun ada orang yang negatif, yang bersangka buruk, yang berpikir tidak baik kepadanya, dia tidak berubah sikap. Tetap dia menunjukkan kualitas yang terbaik di dalam pelayanan itu, dalam ibadah, dalam pengiringan, dalam persembahannya kepada Tuhan. Dari diri kita, orang bisa melihat kita mengasihi Tuhan. Saya terlihat enggak? Tapi kalau Bapak Ibu mengantuk, pasti nggak bisa melihat. Halo, angkat tangan dulu dah. Tadi kedinginan ya. Dah, selamat tinggal. Saudara kamu kasih Tuhan bahwa mari hidup kita itu harus merupakan cerminan daripada kasih Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada dalam gereja bisa menatap sesama jemaatnya itu dalam kasih. Sesama pelayan itu tidak ada iri. Tidak ada yang menonjolkan diri. Tidak ada yang memberikan aku yang lebih baik. Tidak ada dalam pelayanan itu
Yang dia mau supaya orang lain fokus kepada dirinya. Ingat, pelayanan ini bukan untuk diri kita. Pelayanan ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga jangan ada orang mengharapkan supaya fokus kepada dirinya. Pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita bangun dalam pikiran kita setiap saat. Pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu kita terus terngiang-ngiang dalam pikiran, dalam hati kita, maka terlihatlah dalam hidup kita sehari-hari. Kita semakin rendah hati dan kita akan berkata, Tuhan semakin ditinggikan, aku semakin kecil. Tuhan semakin besar, Tuhan semakin dimuliakan. Maka kita bisa berdamai dengan siapapun. Berdamai dengan pergumulan, berdamai dengan kesulitan, berdamai dengan siapapun. Orang-orang yang memiliki kasih selalu ada perubahan yang baik dalam diri. Saudara kamu kasih Tuhan. Dan biarlah kita orang yang memiliki kasih tidak mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan orang lain. Kasih itu tidak hanya memikirkan kepentingannya, tapi kepentingan orang lain. Kasih itu kan tidak egois, kasih itu kan sabar. Untuk itu saudara kami kasih Tuhan, mari kasih adalah segala-galanya bagiku. Di ayat 3 2 dan 3 dikatakan pasal 13. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di ayat 3 dikatakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih adalah segalanya. Amin. Bagaimana kita bersikap kepada orang. Menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mengawali bagian dengan menekankan bahwa tanpa kasih semua yang kita lakukan akan sia-sia. Meskipun kita memiliki karunia yang luar biasa, berbicara dalam bahasa yang berbeda, memiliki pengetahuan dan iman yang sangat besar, bahkan rela berkorban untuk orang lain. Jika kita tidak melandasi semua itu dengan kasih, maka semuanya tidak ada artinya. Kita bangun hidup kita, ibadah ini kita bangun dalam kasih. Benar, kalau benar bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita menatap orang, bagaimana hati kita damai dengan orang. Kalau engkau dalam ibadah, tapi tidak ada damaimu melihat orang, maka apa yang kau lakukan itu sesuatu kebohongan. Kita ada dalam pelayanan, kita ada dalam ibadah. Kita ada dalam komunitas sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ada kebencian dalam diri kita. Ada sakit hati, ada kejengkelan, ada melihat hanya kekurangan orang. Pertanyaannya, benarkah segala-galanya kasih dalam hidup? Dikatakan kalau semua kita lakukan itu tidak dibangun di atas kasih, nggak berguna. Maka kita lihat dan kita evaluasi diri kita masing-masing. Adakah ibadah kita, adakah hidup kita bangun di dalam kasih. Sebab dikatakan engkau beribadah, engkau berkorban, engkau melayani, engkau berbuat. Kalau engkau tidak dasar dengan kasih, semua sia-sia, artinya tidak ada dampak untuk kita tentang apa yang kita lakukan. Doa kita tidak ada dampak, ibadah kita tidak ada dampak, persekutuan kita, pelayanan tidak ada dampak. Kenapa? Sia-sia. Kalau sia-sia artinya nggak mendapat apa-apa kita pun orang lain. Kasih itu
merupakan perekat yang membuat kita semakin nyatu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Kasih itu perekat yang tidak melihat perbedaan, yang tidak melihat identitas, yang tidak melihat kemampuan ekonomi si A dan si B, pengetahuan si B. Tapi kalau ada orang menganggap dia lebih baik, menganggap dia lebih pintar, menganggap dia lebih bijak, dia tidak hidup dalam kasih. Kasih itu sabar dan bahkan baik hati. Di ayat 7 dikatakan, di ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar dan baik hati. Dalam kehidupan rumah tangga, kadangkala ada perbedaan pendapat yang memicu bisa pertengkaran. Tetapi jika kita memiliki kasih, kita akan lebih sabar mendengarkan dan berusaha mengerti perasaan pasangan kita. Meskipun mungkin kita tidak ada selalu setuju. Kasih mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan kedamaian daripada kemenangan diri sendiri. Mari kita berjuang memiliki kemenangan diri sendiri. Kasih itu menanggung, percaya, mengharap dan sabar menanggung. Di ayat 7 dikatakan begini saudaraku, sekali lagi. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih memberi kekuatan untuk menanggung segala sesuatu, percaya kepada kebaikan Tuhan dan sesama, mengharapkan yang terbaik meskipun dalam kesulitan, dan sabar menanggung beban. Orang yang memiliki kasih, dia sabar, dia tidak memberontak, dia tidak emosian, dia tidak pemarah. Orang yang sabar, orang yang penuh kasih itu, dia bisa menanggung beban. Gak apa-apa. Ibu-ibu lebih sabar daripada bapak. Lebih sabar menerima, mendengar kekurangan suaminya. Kalau suami kadang kurang. Dan untuk itu kita berharap semuanya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini, miliki kasih yang di dalamnya kita bisa sabar menanggung apapun. Semakin dekat ke Tuhan. Dalam penantian jawaban doa. Kelakuan orang, sikap orang, orang memperlakukan kita tidak baik menurut kita. Jangan bangun emosi marah menghadapi itu. Tapi berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Nah kalau kita tanggapi emosi, kita stres, kita jengkel. Seorang ibu yang dengan sabar merawat anaknya. Yang sakit bertahun-tahun tidak pernah kehilangan pengharapan. Meski perjuangan itu sangat berat, kasih itu membuat kita kuat. Bahkan ketika kita harus menanggung penderitaan. Ibu mempunyai anak 3. Mengurus anak 3. Sabar. Tapi anak 3 gak sabar mengurus satu ibu. Ya, ibu mempunyai anak 3. Dia sabar merawat baik anak 3 ini. Membesarkannya, merawatnya, menyekolahkannya. Tapi 3 anak tidak sabar merawat satu mama. Tapi Tuhan Yesus, puluhan juta miliar manusia dunia, dia sabar akan setiap kekurangan kita. Hai anak, berapa anak daripada orang tua? Lihat orang tua itu sabar, memperhatikan, mendidik kita, mengurus kita. Anaknya 3 sakit. Saya lihat ibu-ibu digendong satu anak, digendong dalam sebab dia kerja sambil goreng, dia sabar.
Tapi nanti anak bisa tidak memperlakukan itu. Dia sambil kerja, dia sambil rawat. Tapi yang ada, lagi saya sibuk di kantor. Saya begini, saya nggak sempat lihat mama, saya begini. Tapi waktu kecil mamanya itu, 3 anaknya digendong, diurus. Dia bisa kerjakan, dia bisa nyuci, dia bisa masak, dia bisa semuanya. Tapi 3 anak, ayo bertobatlah anak seperti itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Bayangkan saudaraku, seseorang menghadapi ujian hidup yang berat. Dia mungkin kehilangan pekerjaannya atau mengalami sakit yang kronis. Dalam situasi ini, iman dan pengharapan sangat diperlukan untuk bertahan. Namun kasih adalah yang memberi kekuatan dalam menjalani hidup semuanya. Baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Kesulitan, tantangan seperti apapun kronisnya. Kasihku memberikan kekuatan untuk aku bertahan menghadapi. Saudara-saudara yang terkasih, iman dan pengharapan sangat penting dalam kehidupan Kristen. Tetapi kasih adalah yang paling utama. Kasih yang sejati berasal dari Tuhan dan menjadi pondasi bagi segala yang kita lakukan. Tanpa kasih, segala usaha kita baik dalam beribadah, melayani, atau bahkan berkorban bagi orang lain maupun kepada orang tua, sia-sia kalau kita tidak bangun dalam kasih. Mari kita berdoa, dan saya berdoa untuk kita sekalian agar kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita untuk kita hidup dapat sesuai dengan kehendaknya. Kasih yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan itu merupakan kesaksian yang nyata bahwa orang lain melihat kita anak-anak Tuhan yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan, yang memiliki kasih, sehingga terlihat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menatap orang, memperlakukan orang, bagaimana kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita dalam berusaha, bagaimana kita bekerja. Mari kita tunjukkan, aku orang yang beriman, aku orang yang punya pengharapan, aku orang yang memiliki kasih, sehingga aku tidak menjadi orang bodoh dalam hidup ini. Kalau ada orang sampai jengkel, kesal, stres, putus asa karena kesulitan, karena penderitaan, karena tantangan, hari ini saya katakan bahwa berubah. Mari kita orang menghadapi dengan beriman. Aku beriman dalam pengharapanku kepadanya. Badai pasti berlalu. Saudara dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengalami ketenangan dalam hidup, menghadapi semua. Sebelum saya tutup, satu ketika dalam pekerjaan itu bagaimana orang memperlakukan saya dulu, saya tidak pernah membalas kejahatan itu. Saya diam. Sebab aku percaya bahwa tidak jauh langkah orang yang melakukan seperti itu. Bahagia dia, tapi kebahagiaan itu tidak lama. Prinsip kita bahwa mari kita lakukan, mari kita terima dengan hati yang tenang. Ingat, tidak jauh langkah orang yang mencurangi kita, yang menjahati kita, yang berbuat tidak baik, tidak jauh langkahnya. Mungkin langkahnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi yang pasti, setiap orang yang menaruh iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, terus berjalan di dalam cinta kasihnya kepada Tuhan, maka dia akan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka apa yang kita lakukan, sama juga istri saya juga dulu waktu kerja, bagaimana orang memperlakukan dia. Saya saja mendengar saya sedih, tapi istri saya tenang, dia tegar menghadapinya, dia tidak stres. Tapi lihat, orang heran, kembali tidak jauh langkah orang yang mencurangi. Kenapa? Orang-orang yang menaruh iman dan pengharapan dalam kasih Tuhan, Tuhan bela kita. Untuk itu, jaga hatimu. Hati yang jahat, tidak jauh langkahnya. Saya berharap jemaat GBK pun belakang, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam bergaul, dalam apapun, miliki iman, pengharapan,
dan kasih-Mu kepada Tuhan. Amin.